Kalau ada kakek botak nanya apakah bumi berputar atau enggak, kalian jangan jawab sama sekali. Kalau enggak, ini yang terjadi. Manusia dipaksa masuk ke dalam perut banteng hidup-hidup ternyata untuk ini. Jadi ini itu adalah eksekusi yang bernama Brazen Bull. Dan dikatakan ini adalah mesin penyiksa orang paling kejam sepanjang sejarah. Bahkan banyak banget yang kesel dan bilang ini tuh konyol banget. Dimana eksekusi ini berasal dari Akragas. Dan bantengnya ini bukan banteng beneran, tapi dia itu terbuat dari perunggu. Dan orang yang akan dieksekusi akan dimasukkan ke dalam perut bantengnya itu. Terus di bawahnya itu kayak dipanasin. Dan rajanya malah aneh banget, dia itu merasa teriakan-teriakan orang yang keluar dari banteng tersebut adalah hiburan buat dia. Jadi seluruh rakyat pun benar-benar takut banget sama dia pada masa itu. Bocil ini benar-benar takut banget datang ke sekolah karena katanya satu sekolahnya itu hantu semua. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang bocil yang baru aja datang ke sekolah karena selama ini dia itu udah libur 2 tahun. Nah tiba-tiba saat dia lihat satpamnya itu berubah menjadi hantu. Dan bahkan satu sekolahnya itu sepi banget. Pas dia mau ke WC, dia juga ngeliat mbak-mbak yang bersihin WC-nya itu berubah menjadi serem. Pas dia di ruang kelas, dia ngeliat juga teman-temannya itu udah jadi hantu dan pingin makan dia. Di situ dia benar-benar takut banget, tapi ternyata itu semua tuh cuma mimpinya dia doang. Dia itu merasa tegang banget karena udah lama banget dia nggak sekolah. Tapi ternyata pas dia datang ke sekolah, sekolah itu nggak semenakutkan itu. Semua orang baik banget sama dia dan semua hanya ada di pikiran dia aja. Kalau ada kakek botak nanya apakah bumi berputar atau enggak, kalian jangan jawab sama sekali. Kalau enggak, ini yang terjadi. Jadi kisahnya ada 2 orang cowok baru aja pulang kerja, tapi salah satu dari mereka tuh udah capek banget. Akhirnya dia mencoba untuk lewat gang kecil yang katanya tuh angker banget. Nah temennya juga kasih tahu kalau ada orang yang nanya ke kamu sesuatu, kamu tuh nggak boleh jawab sama sekali. Cuman karena dia udah nggak terlalu dengerin, dia jalan aja deh. Nah terus di gang tersebut dia ketemu kakek-kakek yang aneh banget. Kakek-kakeknya itu botak dan nanya ke dia. Dia nanya apakah bumi itu benar-benar berputar. Nah terus orang ini jawab-jawab aja dong, iya pak bumi itu berputar. Tapi bapak itu serem banget, dia malah muter-muter juga. Dan dia ngajak cowok itu untuk putar bareng dia. Tapi kan cowok itu gak mau sama sekali karena menganggap bapak ini tuh gila. Nah, karena dia tetap jawabin kakeknya, akhirnya dia benar-benar keputar dong. Tapi badannya yang keputar. Dan kakeknya seneng banget akhirnya punya teman yang bisa berputar bersama dia. Cuman sayangnya karena dia keputar terus, dia itu akhirnya meninggal di tempat. Setiap nenek ini mengeluarkan kata-kata kasar, semua orang tuh langsung kena mental dan bahkan banyak yang pingsan. Jadi kisahnya ada seorang nenek yang baru aja keluar dari penjara. Dia itu di penjara karena nggak bayar-bayar utang. Pas dia keluar, dia kaget banget melihat anak-anaknya tuh nggak ada yang jemput dia. Kayaknya dari kecil anaknya itu udah kesel sama dia karena dia itu selalu bikin anaknya susah. Sampai tiba-tiba pas lagi di kereta, dia itu kesel banget ngelihat ada cowok yang kasar sama cewek. Akhirnya dia mengeluarkan jurusnya dia dengan berkata-kata kasar. Tapi semua orang di kereta tersebut langsung kena mental banget karena kata-kata kasarnya itu benar-benar menusuk hati. Akhirnya nenek ini karena udah terkenal banget dengan kata kasarnya, dia sampai diundang ke TV untuk mengikuti perlombaan berkata kasar dan dia tuh selalu menang. Karena setiap orang tuh hatinya langsung sakit banget setiap dikatain sama nenek ini. Sampai lama-kelamaan pas lagi mau malam final kondisi dia udah memburuk banget. Bahkan di sini dia itu suruh berkata kasar ke anaknya sendiri ceritanya. Tapi dia nggak bisa ngomong kasar, dia malah merasa dia itu ibu yang nggak baik untuk anaknya. Akhirnya dia cuma bisa menangis, tapi lawannya itu jadi diam dan tetap aja dia yang menang perlombaan ini. Tapi untungnya saat dia sakit keluarga itu masih peduli sama dia. Dan akhirnya dia bisa kembali mempunyai keluarga yang utuh. Vampir cantik ini selalu mencari darah dari cowok yang jomblo. Sampai akhirnya cowok ini nekat ngelakuin hal kayak gini dong guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang vampir yang bule. Tapi tiba-tiba dia itu terbang mencari pria jomblo. Dan dia terbangnya ke Indonesia. Di sisi lain 2 cowok jomblo ini udah tahu kalau misalkan ada gosip-gosip di kampung dia kedatangan cewek bule yang ternyata merupakan vampir. Awalnya mereka pikir kalau misalkan cewek ini adalah cewek bule biasa, tapi tiba-tiba cewek ini berubah dong. Cewek ini langsung berubah dan ngejar mereka karena cewek ini tahu kalau misalkan mereka itu jomblo. Nah akhirnya mereka mikir untuk nipu si vampir itu pura-pura jadi cewek dan bahkan mereka pura-pura mereka itu udah punya suami. Saat vampirnya datang, vampirnya jadi kesel banget karena tadinya dia itu nyium cowok jomblo. Akhirnya mereka langsung kabur naik motor, tapi ternyata vampirnya ngikutin mereka. Tapi mereka diselamatkan karena tiba-tiba matahari terbit dan vampir ini nggak kuat sama matahari. Jadinya vampir ini malah kebakar.
Dua cowok ini kaget banget ngelihat bule itu ngaku-ngaku sebagai leak, tapi akhirnya mereka nyesel sih guys. Jadi kisahnya ada dua orang yang baru aja datang ke Bali. Tiba-tiba dia itu didatengin sama satu bule yang cukup aneh. Nah bulenya itu bener-bener kayak terobsesi banget sama leak, dan bahkan dia itu berdandan seperti leak. Dan bahkan bule itu tuh nanyain terus, kalian tahu leak, kalian tahu leak? Cuman dua orang cowok ini tuh gak ladenin sama sekali karena merasa bule ini aneh. Sampai ketika malam-malam mereka marah dong ngeliat bulenya itu ada di bawah pohon besar dan di tempat gelap yang sepi. Bahkan dua cowok itu marahin bulenya, woi ngapain di sini, pergi dari sini. Tapi yang mereka nggak tahu itu tuh bukan bulenya melainkan leak beneran dong. Setiap beli daging ayam di emak-emak ini selalu dapat bonus 1 jari, ternyata karena ini. Jadi kisahnya di sini ada cowok yang lagi bingung banget, dia itu lagi ke pasar pingin beli daging. Tapi tukang dagingnya itu pandangannya bener-bener serem banget kayak kosong gitu. Dan pas dia udah beli dagingnya tiba-tiba ada anak kecil yang minta daging tersebut. Akhirnya karena kasihan cowok itu kasih aja karena dia itu beli 2 daging. Tapi yang dia nggak tahu anak itu ternyata makanin daging ayam itu yang mentah. Sesampainya di rumah, cowok-cowok ini lagi mau masak daging ayam yang tersisa. Tapi tiba-tiba dia kaget banget karena di dalam daging ayam itu ada jari juga. Di situ dia akhirnya balik lagi ke pasar tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata sebenarnya tempat yang dia tadi beli daging itu kosong. Dan dulunya pasar ini adalah toko yang kebakaran. Nah korbannya adalah satu emak-emak dan anak kecil tadi. Dan mereka baru sadar kalau daging yang mereka beli adalah daging dari setan. Guys, kenapa ya kaca-kaca yang ada di film tuh gampang banget pecahnya? Ternyata ada rahasianya loh. Kadang-kadang kita ngeliat film tuh kasihan banget gak sih, aktornya bakal ngilu banget dong. Tapi ternyata mereka itu nggak menggunakan kaca sungguhan. Bahkan beberapa film memakai bahan karet kayak gini jadi aman banget untuk para aktornya. Ada juga yang memakai gelas gula supaya terlihat seperti kaca sungguhan. Atau kalau misalkan mereka mau mecahin botol kaca kayak gini, biasa mereka itu udah teken pakai cincinnya dulu baru dipecahin. Pocong Sultan ini mau pamer baru beli emas ke para manusia sampai akhirnya dia nyesel banget guys. Jadi kisahnya di sini ada pocong yang baru aja tuh kaya banget karena warungnya dia itu tenar. Nah hantu-hantu lain bilang, kok kamu hari ini nggak buka warkop Cong? Ternyata pocongnya itu pengen foya-foya terus sama uangnya dia, jadi dia mau tutup warkop dulu. Apalagi si pocong baru beli emas, jadinya dia itu pengen ngiterin kampung ini, pengen pamer ke manusia kalau misalkan dia itu adalah pocong sultan. Nah si Kunti udah bilang, hati-hati lu Cong, nanti lu dicopet. Tapi si pocong pikir Kunti itu cuma ngiri doang. Akhirnya si pocong itu keliling kampung deh. Nah pas si pocong itu cari manusia, kok sepi banget, jadi nggak ada yang bisa dipamerin. Tapi tiba-tiba dia kedatangan manusia, tapi manusia ini bukan yang dia harapkan. Karena manusia ini adalah preman kampung. Itu ngebuat si pocong emasnya malah diambil semua, bahkan kainnya juga diambil. Akhirnya dia malu banget sama setan-setan lainnya.